Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart ya, dari mahasiswa farmasi sekalian. Pada kesempatan berbahagia ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah farmaseutika ya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan meracik obat pulveres ya, bagaimana kita melakukan peracikan obat pulveres dan dengan berbagai permasalahan kasus yang ada di dalamnya. Setiap permasalahan di dalam peracikan pasti ada solusinya dan ada penanganannya seperti itu. Ya, yang jadi pertanyaan mungkin apakah masih ada peracikan pulveres di apotek ataupun di rumah sakit? Ya, sebetulnya untuk obat-obat dalam bentuk puyer, obat-obat dalam bentuk pulveres memang sudah tidak recommended ya. Banyak beberapa dokter sudah tidak meresepkan dalam bentuk puyer racikan, tapi sudah dalam bentuk sediaan jadi. Cuman ternyata di lapangan juga masih banyak juga ditemui obat-obat yang mana dokter harus meresepkan dalam bentuk racikan atau puyer. Karena apa? Dosis yang dibutuhkan atau formula yang dibutuhkan oleh pasien di pasaran tidak tersedia. Selain itu mungkin karena faktor sediaan jadi itu lebih mahal dibanding dengan racikan puyer yang ada di dalamnya ya. Jadi ini beberapa pendapat saja gitu. Nah, oke. Cuman tidak mengurangi dari kualitas kita melakukan peracikan, karena memang untuk peracikan kan harus memenuhi kriteria agar obat-obat yang diracik itu tidak rusak ya. Karena industri farmasi sudah membuat sedemikian rupa bentuk sediaan obat menggunakan standar GMP, standar cara pembuatan obat yang baik dan benar. Kemudian sampai obat itu di apotek diracik ulang oleh farmasi. Nah, agar bagaimana obat itu pada saat diracik ulang itu pun masih memenuhi standar yang ditetapkan. Oke, mari kita pelajari untuk materi kuliah kita. Nah, ini contoh ya, contoh resep yang kemudian harus diracik. Ya, ada amoxicillin, ada mucoexin, ada ephedrine, ada luminal ya, dibuat puyer. Kemudian di bawah ada sediaan obat penurun panas Sanmol ya 200 mg dan ini dibuat puyer. Ya, diberikan untuk anak Niko umur 5 tahun. Nah, ini adalah contoh real yang mana dibutuhkan oleh pasien yang digunakan untuk dengan keluhannya masing-masing ya. Setiap pasien mempunyai keluhan masing-masing, gejala klinik yang berbeda-beda. Untuk itu dokter biasanya akan meresepkan ya memang dengan kondisi pasien tersebut. Oke, coba kita belajar dulu terkait dengan dasar-dasar teorinya dulu. Nah, peracikan obat ya. Peracikan itu ini bukan dispensing tapi compounding. Yang kompon, meracik. Ya, adalah perubahan bentuk atau penyerahan obat dengan maksud kesehatan. Jadi berubah bentuk dari bentuk sediaan tablet atau bentuk sediaan lain kemudian dipuyer, diserbukkan ya untuk tujuan pengobatan. Kemudian peracikan obat definisi lain adalah semua obat yang terjadi setelah resep ditangani di apotek sampai obat dan atau bahan obat lain yang diresepkan diserahkan pada pasien. Ya, ada lagi peracikan compounding, preparation, mixing, assembling, packaging, or labeling of a drug or device as a result of a prescription drug order based on the patient pharmacist. Ya, jadi intinya adalah bagaimana melakukan peracikan, pencampuran, ya, kemudian hingga pengemasan obat, ya, atau peralatan, ya, untuk tujuan dari pengobatan dari dokter. Ya, ini. Oke, ini peracikan.
Ya, yang dimaksud peracikan di sini adalah peracikan untuk obat ya, bukan meracik apa namanya makanan, meracik menu makan siang, makan malam tidak, tapi meracik obat. Nah, cara mencampur serbuk. Macam-macam serbuk kita identifikasi dulu. Serbuk itu ada bermacam-macam menurut ukurannya ya, menurut ukuran partikelnya ada yang disebut dengan namanya serbuk kasar. Nama bahasa latinnya adalah, nama lainnya adalah pulvis grossus, serbuk kasar. Kemudian ada serbuk halus, nama lainnya adalah pulvis subtilis atau tenuis. Ya, pulvis subtilis atau pulvis tenuis. Kemudian ada pulvis subtissimus, yaitu serbuk yang sangat halus, lebih halus lagi. Ya, serbuk yang sangat halus ini biasanya digunakan untuk bedak tabur ya. Terus kemudian ya dia yang umumnya dipakai untuk apa namanya? Untuk bedak ya, untuk bedak. Nah, menurut fungsinya atau penggunaannya ada disebut pulvis aspersorius, bedak tabur ya, tadi sudah saya singgung tadi. Menurut cara penggunaannya adalah bedak tabur, bedak purol ya, bedak salisil ya. Kemudian ada serbuk gigi, pulvis dentifrius ya, dentis ya, gigi. Pulvis sternutorius ya, serbuk bersin ya, adalah serbuk bersin untuk diisap di hidung yang tujuannya untuk melegakan nafas. Yang susah bersin dikasih serbuk ini, kemudian dia dipacu untuk bisa bersin ya. Bayangkan kita mau bersin tiba-tiba tidak bisa ya, ini sangat menyakitkan gitu. Kemudian ada serbuk yang dilarutkan dalam air atau pulvis effervescent ya. Tentunya ini biasanya umum untuk minuman-minuman penyegar ya. Kita di pasaran banyak sekali yang serbuk yang dilarutkan dulu di air, kemudian keluar gelembung-gelembung, baru kemudian diminum. Itu adalah pulvis effervescent ya. Nah, kemudian menurut cara pengemasannya ya, ada serbuk terbagi dan serbuk tak terbagi. Kalau serbuk terbagi itu adalah pulveres yang umumnya kita dalam bentuk puyer. Kalau serbuk tak terbagi itu pulvis yang penggunaannya tidak perlu dibagi-bagi dalam bentuk bungkus-bungkus, tapi ya langsung digunakan. Serbuk tadi bedak purol tadi salah satu contohnya. Kemudian ketentuan umum dalam kita meracik. Nah, tentunya kalau kita mau melakukan meracik obat itu ada SOP-nya, ada langkah-langkahnya agar supaya apa? Benar ya, obatnya yang dihasilkan juga memenuhi standar ya. 1. Obat yang bentuk kristal atau bungkahan besar hendaknya digerus halus terlebih dahulu ya. Bentuknya tablet, bentuknya kristal, bungkahan-bungkahan besar, sebelum dicampur dengan bahan yang lain itu harus digerus terlebih dahulu hingga halus, baru dicampur dengan bahan yang lain. Ya. Tujuannya itu apa? Sebetulnya tujuan di sini adalah untuk memudahkan homogenitas. Ya, homogen. Sama rata, tercampur satu bagian dengan bagian yang lain. Ya. Kemudian obat yang berkhasiat keras dalam jumlah sedikit dicampur dulu dengan zat tambahan dalam mortir. Apabila di dalam resep itu mengandung zat keras, obat berkhasiat keras, cuma jumlahnya sedikit. Kalau dimasukkan ke dalam mortir langsung, maka dikhawatirkan obat ini akan menempel di mortir. Ya, menempel di mortir hingga obatnya berkurang, dosisnya berkurang. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melapisi dulu mortir dengan zat tambahan, baru ditambahkan baru ditambahkan zat aktifnya tadi, berkhasiat keras tadi. Nah, bahan tambahan tadi apa? Bahan tambahan bisa berupa laktosa, ya, sakarum laktis. Jadi sakarum laktis ditambahkan, baru ditambahkan zat yang berkhasiat keras. Ya, kemudian ketiga, obat yang berlainan warna diaduk bersamaan agar merata. Nah, sebenarnya kalau obatnya ini warnanya berbeda, ini akan mempermudah bahwa serbuk yang kita campur itu sudah mungkin. Karena apa? Tandanya apa? Ya warnanya menjadi rata.
Tapi kalau warnanya putih sama putih kita campur, maka akan kesulitan bagi kita melihat secara visual obat itu sudah tercampur mungkin atau belum. Jangan-jangan belum tercampur ya. Nah ini sebetulnya kalau serbuknya warnanya berbeda itu memudahkan untuk peracikan gitu. Keempat, obat yang jumlahnya sedikit dimasukkan terlebih dahulu ya. Obat jenisnya besar dimasukkan dulu. Maksudnya apa? Obat yang memang jumlahnya sedikit ya, dari jumlah obat yang ada di dalam resep paling sedikit, maka dimasukkan dulu ke dalam mortir untuk dicampur ya. Dimasukkan dulu baru kemudian bahan yang lebih banyak. Nah, tentunya bahan yang lebih banyak tadi mencampurkannya, ditambahkannya sedikit demi sedikit, tidak langsung sejumlah besar langsung kita masukkan, kita aduk. Nah, itu menyebabkan racikan kita menjadi tidak mungkin. Ya, oleh sebab itu bahan yang sedikit kita masukkan ke dalam mortir, bahan yang lain yang lebih banyak kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit sembari diaduk ya. Seperti itu. Kemudian obat yang volumenya kecil dimasukkan terlebih dahulu. Nah, ini khusus untuk sediaan yang cair seperti itu. Jangan menggerus bahan serbuk dalam jumlah banyak sekaligus. Nah, tadi sudah saya singgung ya. Kalau bahannya banyak-banyak itu langsung kita masukkan ke dalam mortir, kita aduk bareng. Nah, ini biasanya akan mempersulit kita untuk mengidentifikasi apakah bahannya homogen atau tidak. Ya, selain itu juga selain faktor homogenitas ya, memang secara teknis kesulitan gitu kalau kita mengaduknya manual menggunakan mortir ya, agak kesusahan gitu. Kalau memang pengaduannya menggunakan mesin ya berbeda lagi. Tapi kalau manual menggunakan tangan langsung ya akan kerepotan. Nah, serbuk yang halus dan berwarna ya. Serbuk sangat halus dan berwarna misalnya adalah rifampicin STPI pentasulfida. Rifampicin untuk obat tuberkulosis TBC ya. Ini serbuknya warnanya merah kecoklatan ya. Serbuk dapat masuk ke dalam pori-pori mortir dan warnanya sulit hilang. Maka pada waktu mengerus, mortir harus dilapisi dengan zat tambahan. Zat tambahan ini apa tadi? Laktosa atau saccharum lactis. Jadi kalau ini serbuknya kalau langsung kita gerus ke dalam mortir, kan tentunya mortir kita menjadi warna kemerah-merahan, akan meresap ke dalam pori-pori. Nah, untuk menguranginya, maka pori-pori itu kita tutupi dulu dengan zat tambahan berupa laktosa atau saccharum lactis. Ya, jadi kalau menambahkan dalam satu lokasi, mencampurkannya juga dalam lokasi tersebut, dalam titik yang sama. Jangan melebar kemana-mana. Kalau melebar kemana-mana nanti obatnya akan terlalu banyak menempel di area-area lain yang ada di dalam mortir. Oke. Kemudian ini contoh ya penyelesaian resep nomor 1 ya. Ini dalam aplikasi saya ya, ini resepnya agak tergeser enter. Cuman bisalah ya Anda paham di sini ada resipe R, ambillah, resipe itu artinya ambillah rifampicin sejumlah 1,5 gram. Jadi kalau tidak ada keterangan lain, tidak ada keterangan satuan di dalam resep, itu artinya adalah gram. Ya, 1,5, kecuali beda lagi dengan tablet ya tadi ya. 1,5 gram. Ya, ambillah rifampicin 1,5 gram, saccharum lactis 1 gram, campurlah, buatlah puyer sejumlah 10 bungkus. Ini tidak ada DTD-nya sehingga tidak dikali 10. Jadi timbang, kemudian dicampur, dibagi menjadi 10 bungkus. Ya, tandai 3 kali sehari 1 bungkus untuk anak Andika umur 5 tahun. Ya, penyelesaiannya pahami maksud tujuan permintaan resep di samping. Jadi kita harus paham dulu resep ini bacanya gimana. Maksud yang diminta dokter apa? Ya, jadi ada permintaan mengambil rifampicin sekian gram. Ya, kemudian ini bahasa latinnya tadi ya yang saya sampaikan tadi, rifampicin serbuk halus berwarna coklat tua atau coklat kemerahan ya,
ditimbang rifampicin sekian, sakarum laktis sekian. 1,5 gram itu kan sama dengan 1.500 mg, 1 gram itu sama dengan 1.000 mg. Ya, hitungan sederhana. Oke, setelah ditimbang, pembuatannya bagaimana? Ya, kembali ke aturan tadi, serbuk berwarna. Sebelum mortir rifampicin dimasukkan ke dalam mortir, maka mortirnya harus dilapisi dulu dengan sakarum laktis, ya, agar tidak menempel. Ya. Oke, aturan pakainya 3 kali sehari 1 bungkus. Ya. Oke, nah tadi ya, ini caranya, cara melakukan peracikan serbuk yang berwarna. Jadi kalau nanti Anda menemui obat-obat dengan warna yang berbeda, manakala warnanya ini dapat meresap ke dalam pori-pori, maka harus dilapisi dulu. Nah, ini contoh resep yang kedua. Ya, kasusnya sama ini dengan yang sebelumnya, hanya di sini hati-hati. Luminal ini adalah obat berkhasiat keras. Ya, luminal berkhasiat keras. Lalu bagaimana cara mencampurnya? Perhatikan resep tadi. Ya, peraturan mencampur tadi. Ada obat yang berkhasiat keras, maka harus dilapisi dulu. Ada obat yang berwarna kemudian masuk pori-pori, maka bagaimana? Harus dilapisi dulu. Nah, dari bahan-bahan ini mana yang jumlahnya paling sedikit? Ya, masukkan yang mana dulu? Nah, kalau suatu obat itu sebelumnya memang berwarna, maka dilapisi dulu. Ya. Dan di dalam campuran tadi kalau sudah ada bahan pelapisnya, ya, memang luminal berkhasiat keras, ya, tapi karena sudah ada campuran antara sakarum laktis dan stevia pentasulfida di dalam mortir, maka luminal tinggal ditambahkan saja ke dalam mortir. Karena apa? Sudah ada, ya, landasannya obat itu sudah ada di dalam mortir, yaitu apa? Ya, stevia pentasulfida dan sakarum laktis. Tinggal dicampur, ya, dibagi menjadi 10. Ingat, ini ada DTD-nya sehingga semua obat yang ada di atasnya dikalikan dengan 10. Oke. Ya, kurang lebih sama ya kalau yang ini tadi ya. Nah, ini kalau seperti ini bagaimana cara melakukan peracikannya? Ya, coba dipahami, dipelajari, latihan baca resep. Ya. Nah, dengan berbagai macam banyaknya ini coba kita lihat ya. Kalau yang sebelah kiri tadi sudah ya. Sebelah kanan yang resep atas ada kodein, DMP itu dextrometorphan. Kalau yang sekarang dextrometorphan sediaan tunggal sudah tidak diizinkan, ya, adanya sediaan kombinasi. Ya, kemudian ada Meptin, ya, sebelum Meptin itu ada Pondek, ya, sama Venamat, ya, sama Venamat. Obat itu kemudian jumlahnya 1/4 tablet, 1/4 tablet, 1/4 tablet, Meptinnya 1/6 tablet. Ya, dicampur, dibuat buyur sejumlah 24 bungkus. Ya, ini 24 bungkus. Ini 24 bungkus atau 14 bungkus ini. Ya, 24 bungkus. Ini ada keterangan tanda kurungnya 24 bungkus. Di bawahnya juga ya, ada komponen-komponen seperti itu dengan jumlah sekian. Nah, bagaimana mencampurnya dengan kondisi seperti itu? Kembalikan ke peraturan-peraturan tadi yang jumlahnya bongkah-bongkahan, tablet dihaluskan terlebih dahulu. Oke ya. Oke. Kemudian ini tadi ya, kombinasi lagi kasus-kasus, ada rifampicin, ada INH, vitamin B6 ya, ini untuk obat-obat tuberkulosis. Ya. Oke. Ya, bisa dibaca ya. Jumlahnya berapa yang harus diambil, tinggal dikali karena di sini ada data list dos. Oke. Paham ya? Oke. Pembuatannya kembalikan kepada beberapa peraturan yang tadi saya sebutkan di depan tadi. Nah, mencampur
serbuk berbentuk kristal, ya. Ada komponen-komponen obat itu bentuknya kristal sehingga harus dicampur, harus dibuat. Lah bagaimana caranya? Ya, mencampur serbuk hablur kristal. Tadi berkhasiat keras, sekarang yang kristal. Kristal, ya, contohnya adalah mentol, camphor, thymol, ya. Ini bentuk-bentuk kristal. Maka kristal itu bisa menjadi mencair. Ya, kalau mencair kan karena apa? Terjadi penurunan titik cair, titik lebur. Nah, pada syarat puyer itu adalah dia harus kering, halus, dan homogen. Ingat, syarat puyer itu adalah harus halus, kering, dan homogen. Nah, kalau nanti puyer kita itu ada zat cair yang kemudian ada bahan-bahan aktif kemudian mencair di dalam puyer, nah puyer kita menjadi groskopis, menjadi basah, dan itu dilarang, tidak boleh. Karena apa? Obat akan menjadi terdegradasi, kemudian obat menjadi rusak. Ya, itu yang tidak diizinkan. Nah, dikerjakan dengan mencampur dulu dengan spiritus fortior. Ya, spiritus fortior, kemudian dikeringkan dengan zat tambahan, dilakukan hati-hati karena lama menggerus dan sedikit ditekan agar tidak menggumpal kembali. Nah, khusus bahan-bahan ini pada saat menggerus harus hati-hati. Nah, kondisi seperti ini mentol, camphor tadi ditetesi dengan spiritus fortior, ya, agar mencair. Nah, dan kalau lebih baik mortirnya dihangatkan agar supaya apa? Ketika sudah tadi mencair, segera kita keringkan dengan zat tambahan, spiritusnya segera menguap, ya, alkoholnya menguap, ya, karena mortirnya hangat tadi. Ya, oke, serbuk kristal. Kemudian ini contoh resep camphor talkum. Nah, ini untuk bedak tak terbagi, untuk serbuk tak terbagi, ya. Untuk serbuk tak terbagi, pulvis, ya, pulvis aspersorius, signa usus externus untuk pemakaian luar. Ya, camphornya 2 gram, tambahkan talkum ad 100. Ya, ad 100. Nah, ad 100 itu bagaimana? Ingat, bukan talkumnya yang ditimbang 100, tapi 100 dikurangi 2 gram. Jadi total talkumnya adalah 98 gram. Ya, karena ad. Ya, kecuali kalau tidak ada kata-kata ad, talkumnya adalah 100. Berarti totalnya nanti adalah 102. Karena ada ad, ada, ya, ad artinya hingga, ya, 100 berarti 100 kurangi 2 gram dari camphor. Oke. Nah, serbuk tabur harus bebas dari butiran kasar dan dimasukkan ke dalam obat luar, diayak dengan ayakan 100. Ya, setiap lubang ada 100, setiap inci ada 100 lubang. Bebas dari bakteri. Bila mengandung lemak harus diayak menggunakan ayakan nomor 44. Nah, di laboratorium ada ini sebetulnya. Oke, dengan ukuran-ukuran pengayak tadi. Nih, ini serbuk tabur cara pembuatannya. Nah, ini contoh-contoh, ya. Ya, contoh resep. Oke. Nah, coba diidentifikasi obat-obat seperti ini, bahasa Latinnya bagaimana, cara pengerjaannya bagaimana, mencampurnya bagaimana. Oke, ya, dipelajari. Nah, sekarang mencampur serbuk berbentuk hablur. Ya, hablur. Nah, serbuk berbentuk hablur contohnya adalah asam salisilat, asam benzoat. Ya, serbuk sangat ringan, mudah terbang. Ya. Cara mencampur adalah dengan bahan obat lain dibasahi dulu dengan spiritus fortior. Sama sebetulnya tadi, ya. Dibasahi dulu, dilarutkan dulu dengan spiritus fortior, baru kemudian ditambah zat tambahan untuk segera mengeringkan, ya, untuk segera mengeringkan bahan tersebut, ya. Kemudian dikeringkan dengan zat tambahan yang inert, ya. Ya, yang inert itu yang apa? Yang tergantung dari, kalau ini asam salisilat, asam benzoat itu kan untuk obat luar, ya, untuk obat luar, untuk skabisida, dijamur, ya. Ini tentunya bahan tambahnya yang digunakan untuk mengeringkan yaitu salah satunya adalah talkum, ya, talek, ya, talkum untuk mengeringkan asam salisilat atau asam benzoat yang ditetesi spiritus fortior tadi. Oke, nah ini contohnya,
ya, asam salisilat. Ya, bedak tabur. Ya, penyelesaiannya seperti ini. Ya, cara pembuatannya: asam salisilat masukkan dalam mortir, tetesis spiritus fortior secukupnya saja. Yang penting cukup untuk melarutkan, jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak spiritus fortiornya nanti akan kesusahan untuk mengeringkan. Ya, aduk, gerus menggunakan stamper hingga larut, keringkan dengan talkum, tambahkan sisa talkum, gerus mungkin. Ya, terakhir adalah diayak. Ya, oke. Ini contoh pada contoh serbuk pulvis aspersorius yang ada dalam suatu formula ya. Bedak-bedak pura camphor yang ada dijual di pasaran ini formulanya kurang lebih seperti ini. Ya, formulanya kurang lebih seperti ini. Jadi kita orang farmasi sebetulnya bisa nih membuat sendiri. Ya, ini lagi contoh-contoh resep. Ya. Nah, sekarang mencampur serbuk dengan ekstrak. Jadi ada kalanya, memang sekarang jarang ya. Sekarang hampir praktis tidak ada di prescribing resep dokter menggunakan ekstrak diberikan ke apotek, itu jarang. Cuman ini untuk pengetahuan Anda saja ya. Nah, ekstrak ya sediaan yang dapat berupa kering, kental, cairan dibuat dengan menyaring Shibbolethia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, yaitu maserasi, perkulasi, atau penyeduhan dengan air mendidih. Nah, ekstrak sendiri ada 3 jenis: sikum, spisum, dan liquid. Kering, kental, dan cair. Ini jenis-jenis ekstrak. Nah, masing-masing mempunyai cara sendiri untuk pengerjaannya. Bagaimana cara pengerjaannya? Dicampur dalam mortir yang panas. Ya, jadi mortirnya itu dipanasi dulu. Nah, dipanasi dengan cara apa? Mortir kemudian dituangi menggunakan air panas. Ya, direndam menggunakan air panas bersamaan dengan stampernya. Ya, ditunggu beberapa saat, 10 menit ya. Setelah itu mortir hangat, kemudian air tadi dibuang, kemudian dikeringkan dengan lap bersih atau menggunakan tisu. Ya, setelah kering baru bisa digunakan untuk mencampur obat. Ya, itu cara memanaskan mortir. Ya, dicampur dalam mortir panas, ya, diencerkan dengan cairan penyari, contoh spiritus dilutus, dikeringkan dengan zat tambahan yang cocok, contohnya saccharum lactis. Bila mortir sudah dingin, tambahkan bahan lain, ya, campurkan bahan yang lain. Dingin itu tidak harus kemudian yang semula itu panas menjadi dingin, tidak, yang hangat saja pun tidak apa-apa untuk mencampur bahan yang lain. Ya, oke. Nah, sekarang mencampur serbuk dengan bahan cair. Ya, bahan cair. Ya, bahan cair ini berupa ekstrak yang liquid ya tadi. Nah, tinktur sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi aplikasi Shibbolethia nabati atau hewani dengan cara melarutkan senyawa kimia dalam pelarut. Ya, contoh: OPI tinktur, UDI tinktur, digitalis tinktur, beladon tinktur, rapinhie tinktur. Ya, ini contoh-contoh obat. Ya, masing-masing punya opium ya, opi tinktur, iodin, ya digunakan untuk gondok ya. Nah, bahan-bahan ini bisa Anda buka di farmakope, ada keterangannya di sana. Syaratnya sediaan ini tinktur ini syaratnya apa? Bisa dibuka di farmakope. Ya. Nah, bila tinktur dalam jumlah kecil, maka tinktur dalam jumlah kecil dikerjakan dalam lumpang atau mortir panas. Jadi mortirnya dipanaskan, tinkturnya dimasukkan, kemudian tunggu dia sembari dia menguapkan ya, karena ada alkoholnya, kemudian dikeringkan dengan zat tambahan. Ya. Nah, sekarang kalau dalam jumlah banyak bagaimana kalau tinkturnya? Kalau tinkturnya dalam jumlah banyak, mestinya harus diuapkan terlebih dahulu di atas penangas air. Ya. Bila jumlahnya banyak, zat berkhasiat tahan panas. Apabila zat aktifnya itu tahan pemanasan, maka diuapkan dulu di atas water bath sampai hilang banyak, kemudian hanya tinggal kurang lebih sepertiganya. Ya, baru ditambahkan zat tambahan yang inert untuk mengeringkan di atas cawan penguap tadi, di atas water bath. Ya, zat berkhasiat tidak tahan panas. Bila diketahui komposisinya maka zat diambil zat berkhasiatnya diganti dengan zat aktifnya.
Tapi bila tidak diketahui komposisinya, maka diuapkan dengan pemanasan dengan suhu serendah mungkin. Ya, diupayakan agar supaya untuk mengurangi kerusakan dari zat aktif. Ya, seberapa itu? Ya kurang dari 50 derajat Celcius. Ya. Tinktura yang digunakan dalam obat sebagai serbuk terbagi kehilangan bobotnya atau beratnya tidak perlu diperhitungkan diganti. Maksudnya bagaimana? Ketika diresepkan misalkan OPI tinktur ya 10 gram. Nah, ketika diuapkan tinggal katakan 1 gram. Nah, yang 9 gram bagaimana? Yang kondisi seperti ini yang 9 gram tidak perlu diganti dengan bahan yang lain. Ya, kehilangan bobotnya tidak perlu dipertimbangkan. Nah, tapi dalam kondisi dia bahan-bahan tertentu ya itu harus digantikan dengan bahan tambahannya. Ya, tinktura yang digunakan dalam obat sebagai serbuk tak terbagi kehilangan bobot beratnya harus diganti seperti tinktura dengan zat tambahan. Ya, ini ya dengan zat tambahannya. Jadi tinktura yang digunakan sebagai serbuk tak terbagi ya kehilangan bobotnya harus diganti seberat tinktur yang hilang dengan apa? Zat tambahannya. Ya, zat tambahan. Ini contoh-contoh tinktur yang tahan panas, Ratini tinktur, OPI tinktur, ya, Stropanti tinktur. Yang tidak tahan, ya, OPI benzoika tinktur, Camphore solusius spiritosa iodii tinktur, ya. Ini yang isinya tidak diketahui OPI aromatika, Falernia tinktur. Ya, ini karena isinya begitu kompleksnya banyak sehingga kesusahan untuk kemudian menggantikan zat aktifnya. Sekali lagi ini resep-resep ini contoh resep ini sekarang sudah tidak jarang bahkan tidak ada diresepkan ya karena sudah banyak sediaan. Jadi puyer pulveris serbuk terbagi pun dari bahan-bahan yang memang sudah dari bahan yang ada. Ini hanya untuk pengetahuan Anda saja. Ya, ini contoh-contoh resep saja. Nah, kemudian meracik serbuk halus berkhasiat keras. Nah, ini menjadi perhatian ya khusus buat Anda nanti. Nah, serbuk halus berkhasiat keras bila dalam jumlah banyak lebih dari 50 mg digerus dalam mortir dengan dilapisi zat tambahan. Ya, batas minimal kalau ada pertanyaan batas minimal penimbangan itu berapa? Ya, batas minimal pertimbangan menggunakan timbangan miligram itu adalah 50 mg. Ya, tergantung kepekaan dari timbangan itu. Tapi kalau menggunakan timbangan miligram biasa, ya itu minimal penimbangan adalah 50 mg. Ya, itu untuk mencegah terjadi kesalahan penimbangan sebetulnya. Ya. Bila dalam jumlah sedikit dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Artinya apa? Bila ada bahan yang harus dicampur beratnya itu kurang dari 50 mg, maka harus diencerkan terlebih dahulu agar apa? Mudah ditimbang. Ya, misalkan kita menimbang 10 mg, ini susah ditimbang. Ya, agak repot ditimbang. Oleh sebab itu harus dilakukan upaya pengenceran atau penipisan. Bagaimana caranya? Nanti kita pelajari. Contoh pengenceran. Serbuk yang beratnya antara 10 sampai 50 mg. Serbuk diencerkan dengan bahan tambahan atau konstituen dan zat warna. Contoh, luminal 30 mg. Resep diminta penimbangan luminal adalah 30 mg. Nah, terus bagaimana cara pengencerannya? Cara pengencerannya adalah timbang luminal sejumlah 50 mg, bukan 30 mg, tapi 50 mg. Tambahkan zat tambahan laktosa dan karmin ini adalah pewarna, ya pewarna merah. Laktosa atau sakarum laktis plus pewarna karena warnanya terseburnya ini adalah warnanya putih sama putih. Jadi kalau putih sama putih susah untuk melihat ketika diaduk itu homogen atau tidak, sehingga perlu zat warna yaitu karmin untuk memudahkan mengidentifikasi sudah homogen atau belum ya. Nah, laktosa plus karmin 450 mg. Di total semuanya adalah 500 mg. Nah, diaduk hingga homogen. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah berapa harus kita ambil dari hasil pengenceran ini ya agar supaya kita mendapatkan berat
yang setara dengan luminal 30 mg. Ya, bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. 30 mg dibagi 50. 50 itu adalah yang kita timbang tadi. 50 dikalikan dengan 500 mg yang sudah kita campur tadi, totalnya adalah 300 mg. Ya, 300 mg. Ya, 300 mg ini setara dengan 30 mg luminal. 300 mg campuran ini adalah setara dengan 30 mg zat aktif. Ya. Dalam 300 mg mengandung zat aktif sejumlah 30 mg. Ya, ini pengencerannya. Jadi kita nimbang 300 mg kan lebih mudah dibanding kita menimbang 30 mg. Kita menimbang 300 mg lebih mudah dibanding menimbang 30 mg. Oke, coba dipahami dulu ya. Nah, kalau ada pertanyaan, ini perbandingannya berapa antara luminal dibanding dengan laktosa? Ya, dengan bahan tambahan. Ya. Nah, ini pengenceran ini bisa disebut dengan pengenceran perbandingan 1:10. Ya, 1:10. Maksudnya apa? Atnya kan 500 mg. Luminalnya kan yang kita timbang 50 mg. Jadi 50 mg dibanding 500 mg itu kan sama dengan 1:10. Ya, 1:10. Pengenceran 1:10 berarti menimbangnya ini 50 mg dikalikan dengan 10-nya, ya berarti 500 mg. Oke, serbuk yang beratnya 1 sampai 10 mg ya. Contoh kodein 4 mg, timbang kodein 50 mg, laktosa karmin sekian ya. Kita ambilnya berapa ini? 4/50 kali 2500 ketemu 200 mg. Ya, menimbang 4 mg kan susah. Oke. Ya, ada lagi ini ya, pengenceran bertingkat. Ya. Kitoksin ya, laktosa karmin ketemu 2500 mg. Ya, ketemu dari campuran ini kita ambil 5 mg per 50 kali 2005 ketemu sekian. Jadi mengandung dikitoksin 5 mg. Oke, bertingkat. Ya, tingkat kedua ya, timbang campuran satu tadi 250 mg, laktosa 250 mg dijumlah 500 mg. Dari campuran ini kita ambil setengah per 5 kali 500 mg sama dengan 50 mg. Ya, jadi dalam sekian 50 mg itu mengandung bahan yang tadi yang ada di depan tadi. Oke. Nah, ini contoh-contoh lain ya. Ini pengenceran dalam bentuk sediaan tablet. Ya, perhitungan penimbangan dalam bentuk sediaan tablet. Ya, jika kodein HCl tersedia adalah tablet di mana kandungan per tabletnya 10 mg, maka berapa banyak yang digunakan? Oke, dengan cara seperti ini bisa Anda hitung. Ini angka 10-nya agak kegeser ke kiri ya. 8 mg kali 12 dibagi 10 mg ketemu 9,6 tablet. Nah, bagaimana cara mengambil 0,6 tablet kan susah. Nah, caranya adalah ambil 10 tablet, yang satu tablet dibuat pengenceran. Timbang kodein tadi yang satu tablet tadi plus laktosa hingga beratnya 500 mg. Ya, pengambilannya bagaimana? 0,6 per 1 kali 500 mg ketemulah 300 mg. Jadi dalam 300 mg terkandung 6 mg kodein. Ya. Tapi manakala beratnya kodein tablet plus laktosa ini sudah, kalau tabletnya ini beratnya itu sudah di atas 50 mg ya tinggal diencerkan saja sebetulnya. Ya, digerus. Misalkan satu tablet itu beratnya sudah 500 mg. Ya, kalau ini sudah tidak perlu lagi ditambahkan dengan laktosa. Ya, tinggal digerus, diambil 0,6 per 1 itu 100%-nya ya, dikali dengan berat serbuk tadi, ketemulah hasil pengencerannya. Ya, bukan pengenceran, hasil
pengambilannya, perhitungannya. Kalau pengenceran kan harus ditambah zat tambahan. Kalau ini kan kalau tadi kan sudah tidak perlu karena beratnya sudah tinggi, jadi tidak perlu dilakukan penambahan zat aktif. Tidak perlu dilakukan penambahan zat tambahan. Oke, ya ini ya. Oke, ini contoh perhitungan yang lain ya. Bagaimana cara pengencerannya? Ya, ini untuk latihan. Silahkan. Oke, selesai. Oke, demikian dari saya untuk kuliah Pulveres ya, untuk kuliah pembuatan serbuk, baik itu serbuk terbagi maupun serbuk tak terbagi. Selamat belajar ya. Silakan buka referensi-referensi yang lain digunakan untuk memperkaya pengetahuan Anda. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.